Oke guys, selamat berjumpa lagi dengan channel Siwa Dragons. Nah, di kali ini ada paketan bingkisan ya, ada bingkisan sok ya. Ini jadi sok ini Mas Bro, bukan apa-apa, ini sok ya. Ini bukan lemet ataupun apapun itu ya, yang bentuknya mirip-mirip seperti ini. Agak horor sedikit kah? Enggak ya. Jadi sana bagian kepala, sini bagian tengah, sini bagian kaki. Oke guys, langsung saja kita buka nih guys terkait dengan paketan ini dari paketannya siapa Mas Joko. Mas Joko dari mana ini Mas Bro? Udah ada keterangannya di situ dari mana ya? Cuman ada nomor telepon. Nomor telepon aja. Oke, langsung saja kita buka Mas Bro terkait dengan Sobeker set. Ini Sobeker set yang dikirim. Kita buka aja langsung, nanti cerita bareng ya. Baru tahu gede banget Sobekernya. Wah, mantap banget ini Mas Bro, gede banget Sobekernya. Mereknya Showa. Asnya as berapa ini yo? Kalau dari pengirimannya ini agak parah ini sananya itu. Cuman dibungkus tapi nggak dilakban, akhirnya ya udah cecel boal-boel. Asnya as berapa ini ya? 41. 41 kayak bison itu ya. Ini bisa pakai as bison ini Mas Bro. 41. Oke. Oke Bang, setelah ditelusuri lebih lanjut ya, tadi sempat berdiskusi ya, wis berdiskusi secara harfiah, mus. Nah, jadi ini yang ini itu adalah sulingan originalnya, gede banget Mas Bro. Ini kok sulingannya beda sama yang lain. Kalau bison itu terlalu gede bagian batangnya, ini kecil. Kalau pro kekecilan ya, terlalu langsing jadi nggak PNP. Kemudian ini kalau fiction juga kekecilan, nggak PNP juga. Nanti jangan sorongan angkan orang. Nah, ini kalau fiction dia itu di angka 17, kalau ini itu di angka 18 ya. Jadi sangat aneh sih, maksudnya dalam artian nggak pasaran, nggak PNP dengan shockpacker yang lain. Ini mereknya Showa Mas Bro, dari vendor Showa ya, shockpackernya As 41. As 41 ini biasanya buat moge-moge ya, 41 ya, tapi ini katanya itu dari motor listrik katanya. Oke guys, dan ternyata shockbackernya itu bukan punyanya motor listrik ya, karena sebelumnya yang punya bilang kalau ini adalah shockbacker punyanya si Elektra. Nah, Elektra itu tak kira dia itu motor listrik, ternyata bukan, ternyata motor punyanya si motor Harley Davidson Elektra tahun 2003. Nah, dianya itu sobekannya kan gede banget ya, asnya itu as 41 kayak punyanya si Bison, akan tetapi dia itu mempunyai diameter dalam yang lebih kecil di angka kisaran 33 ya Mas Bro. Jadi dalamnya itu 33, bagian luarnya itu adalah 41. Nah, itu jadi berapa itu ya ketebalannya? Ketebalannya itu sekitar ya kurang lebih mungkin 4 milian lah ya. Untuk pipanya ketebalannya 4 mili atau 3 milian diantaran itu. Kemudian apalagi Bang, kalau bison misalkan sama 41 Bang, apakah bisa PNP? Kalau bison dia itu nggak bisa PNP karena bagian dalamnya itu dia itu lebih lebar ya. Kalau bison dia itu sekitar 35 dia untuk diameter dalamnya, beda. Dia itu lebih tipis daripada punyanya si Harley Davidson ini Mas Bro. Harley Davidson aku Harley lah di antara itu lah. Nah, seperti yang aku diperlihatkan di awal, kalau soalnya itu punya ada dua jenis di sini.
Yang pertama itu sulingan biasa, dan yang satunya lagi ini sulingannya bentuknya kayak apsidon nih Mas Bro. Jadi di sini ada pipa, kemudian mungkin di dalamnya itu ada piston. Tapi menurut yang punya, showbreakernya itu kurang enak Mas Bro. Nah kurang enak, kemudian dikirimlah ke sini, dikirim ke sini, intinya biar digarapin gimana caranya biar redamannya oke. Nah jadi yang punya itu suruh redamannya bagus ya. Karena yang punya udah beberapa kali mengatasi seperti halnya mungkin ada opsi dengan membuat vakum untuk tabung shockbreakernya. Nah, vakum itu seperti apa, Bang? Jadi ditekan shockbreakernya, kemudian baru ditutup untuk shockbreakernya ya, biar vakum di dalam tabung shockbreaker. Akan tetapi dia itu mempunyai kelemahan yaitu bisa ngampus ya kalau silinya bocor, akhirnya nggak terjadi vakum lagi. Nah, yang menggunakan teknologi vakum untuk shockbreaker selain daripada Harley Davidson itu ada motor CB100 zaman dahulu ya. Itu motor CB100 juga menggunakan versi untuk vakum. Nah, sekarang ceritanya ini udah pusing mungkin ya yang punya nyeting-nyeting versi shockbreaker kayak gini. Ini vendor dari apa, Bang? Vendornya dari Showa ya. Vendornya dari Showa untuk motor Harley Davidson. Udah double cakram juga, udah dari sana pabrikan, udah dari lahir double cakram. Untuk bagian atasnya tutupnya seperti ini, dia itu bentuknya besi bukan aluminium lagi ya, mungkin karena ini bagian atasnya langsung bersinggungan dengan Raja Wali ya, Raja Wali ataupun segitiga ya, biar kuat dia itu pakai besi ya, mantap-mantap dia. Pernya, persoknya ini tebel-tebel banget Mas Bro. Ya. Kalau motor bison dia itu kan kecil-kecil, rengkat-rengkat. Nah kalau ini gede-gede, terus lebih keras karena bebannya itu lebih berat ya untuk motor Harley Davidson. Nanti kalau dicoba gimana ya? BB-ku, berat badanku bisa nggak ini buat jajal jajal apa nah rebonnya itu Mas Bro. Panas jadi pakai aling-aling gitu Mas Bro. Nah ini sebelah kanan atau kiri di antaran itu salah satunya itu pakai yang model ginian. Nah, nanti ceritanya ini lagi di customin buat suling shocknya biar apa Mas Bro? Biar sama ya kanan dan kiri. Dan nanti untuk asoknya juga menyesuaikan ya Mas Bro. Kalau Mas Bro lihat di sini asoknya itu dia itu ada yang bisa dimasukin kayak gini, ini bukan peruntukannya ya. Satu lagi kayaknya. Benar. Nah ini sih dia. Ini yang ngeplong, yang satunya lagi. Ini yang cuman rebon aja. Tuh. Yang satu masuk, yang satu enggak. Copot. Nah, dari bentuk sepatunya saja sudah berbeda. Yang satu gede, yang satu kecil. Mungkin ini spesifikasi daripada Showa sendiri ya. Menculat. Ini dia bottomnya Mas Ro, mantap banget ya. Sebelah sini ada tempat kalipernya juga, yang sebelah sini ada juga tempat kalipernya. Dan ini adalah shockbreaker yang paling mahal untuk pabrikan ya Mas Ro ya, punyanya si Harley Davidson. Jadi kalau Mas Ro pengen PNP double disc, membuat Ichikiwir atau yang lainnya, bisa menggunakan shockbreaker Harley Davidson dengan double disc-nya. Ini vendor daripada Showa. Showa, baut bawahnya pakai M8 seperti biasa. Showa ya, kalau Kayaba biasanya M10. Dan ini untuk bagian atasnya. Dan ini benar-benar berat Mas Ro untuk tabungnya, karena di bagian sini tuh penuh dengan daging ya. Ininya sini ini penuh dengan daging, ini berat ini.
emang mungkin spesifikasi dari Harley Davidson-nya itu seperti itu pengennya ya. Tuh gede banget ya, baru kali ini mantap banget ini shockbreaker, yo gemuk yo berat yo gede, persis kayak kontrol jaran. Nah ini aku ambilin untuk suling shocknya, ini entah sebelah kanan atau sebelah kiri di antara itu. Kemudian yang satunya modelnya seperti ini, tuh kan. Jadi berbeda nih mas. Mungkin yang satunya itu bersifat rebon, yang satunya lagi rebon biasa. Mungkin seperti itu ya dari sono-sononya. Tapi yang punya itu selalu ngeluh kalau shockbreakernya keras. Nah alih-alih aku pengen custom untuk suling shocknya juga nanti untuk apa namanya, untuk shockbreakernya juga nanti di custom sedemikian rupa. Dan ini adalah udah jadi untuk suling shocknya. Dan ini suling shocknya pakai versi CBR nih mas bro, pakai versi CBR dan dibikin big piston untuk bagian kepalanya. Sekiranya kepalanya pistonnya gede kurang lebih sama, ya seperti itu. Kemudian ini untuk lubangnya dia itu lebih kecil biar memaksimalkan untuk rebonnya. Dan untuk bagian bawahnya seperti ini. Kalau ini kurang lebih berapa ya? 80 kali 2. Lubangnya gede banget ya. 80 kali 2. Ini mau dibikinin ataupun sedang dibikinin suling shock dari CBR. Jadinya seperti ini. Dan nanti kita cek untuk rebonnya. Untuk apa keseruannya, simak terus ya untuk perakitan daripada shockbreaker Electra dari Harley Davidson. Oke guys, ini udah jadi untuk busnya. Dan ini ukurannya itu berapa bang? Ukurannya, oke. Nah ukurannya itu diameternya sekitar 34 nih mas bro, 34. Kemudian kalau total panjangnya berapa bang? Nih sekitar 40,8 ya. Nah ini untuk panjangnya 40,8, diameternya itu 34. Jadi menyesuaikan daripada yang orinya, panjangnya 40,8, diameternya itu 34.
Nah, untuk sebelah sini dikasih lubang di bagian atasnya dari lubang aslinya untuk sebagai sirkulasi oli di bagian sini ya. Karena di sini ada sirkulasi olinya. Kalau sebelah sini udah mampat karena busnya itu tadi. Oke bang, dan ini untuk per baliknya pakai NMAX ya, pakai NMAX. Kemudian ini kan pernya yang satu panjang, ya satu panjang ya, satu pendek. Nanti kita lepas dulu nanti seperti apa ini. Oke bung, jadinya seperti ini ya. Kalau kita ukur berapa sentian bang? Yang satu yang pendek ini sekitar 38 ya. Jadi yang panjang ini kita bikin 38 juga, nanti dibikin bus gitu aja. Oke bung, udah kita samakan untuk panjangnya, dan kemudian nanti bikinin bus ya. Caranya gimana bang bikinin busnya? Kita masukkan dulu pernya ke dalam asoknya, nanti diukur berapa senti untuk tambahan busnya. Nah, taruhlah ini solingan kita pasang ya. Nah, kemudian kita ukur nih berapa panjangnya kira-kira. Dia biasanya itu sekitar 5 sentian nih Mas Bro, dari awalnya. Nah, seginian 5 cm atau 4 cm ya. Kita taruh saja 4,5. Nah, jadi setelah ditambahkan dia tertemu 9,6 cm Mas Bro untuk bus daripada ininya, soknya ya. Kita bikin pakai apa nih bagusnya? Kalau kita ukur nah semacam ini, dia itu merujuk kepada pipa dengan diameter kurang lebih adalah 30 ataupun 31 ya Mas Bro ya. 30 ataupun 31. Biasanya kalau semisal menggunakan asok paling enggak asok Air-King ataupun Mega Pro ataupun Pro ya. Kalaupun pipa biasa bisa juga. Oke bung, dan ini udah jadi untuk parkitnya. Dia itu pakai besi daripada Pro dengan kepala yang gede, atasnya big piston. Nah seperti ini ya. Kemudian nanti ini ada penyesuaian lagi sih terkait dengan lubang ribonya ini terlalu kekecilan, nanti dibikinin lebih gede lagi. Kalau ini part orinya, punya si Harley Davidson, yang satu pakai sulingan,
yang satunya pakai kit ribbon ya Mas Bro tuh. Ini udah dilepas juga untuk bos-bosnya, untuk masing-masing kitnya, dan udah diganti dengan bos punya custom daripada Pro dan juga CBR. Nah kalau Mas Suri lihat nih, asnya udah dicopot untuk bosnya dan udah di custom jadinya kayak gini untuk bus daripada Pro ya. Untuk apa namanya, sepatu slingsoknya pun menggunakan Pro ataupun CBR Mas Bro. Lebih detailnya kurang lebih seperti ini ya tuh. Ini sebagai kancingan oli tuh kan, ini udah sampai dalam. Dan ini untuk bus daripada asoknya, jadi originalnya dia itu pakai bus yang semacam ini tuh. Tapi karena udah di custom dengan CBR, dia itu pakainya bus seperti ini. Untuk penambahan lubangnya itu di sini Mas Bro. Oh. 4,0 kali 2 ya. Sebelah sini udah tutup bus tuh.
Oke guys, setelah diotak-atik ya berdasarkan ubahan daripada busnya, kemudian sulingnya, dan hasilnya itu seperti apa sih? Mari kita coba sama-sama ya mengenai untuk hasilnya. Dan ini bagus banget, ini redamannya bagus banget. Udah dicoba, ini yang cocok itu pakai oli hidrolik ya, yang kekentalannya kurang lebih 15 sampai dengan 20 ya. Ini saya set yang paling soft karena per Harley Davidson bisa mengangkat beban hingga 300 kilo ya. Dan ini busnya saya bikin pendek saja, bikin soft karena ditekan sendiri ya. Kalau sama motornya nanti bisa di set yang lebih keras lagi. Mungkin bisa menggunakan oli mesin, bisa juga mesin ataupun hidrolik ataupun oli 2 tak ya. Nanti pokoknya kalau terpasang di motornya baru tahu gimana nanti hasilnya, kurang keras atau kurang soft atau kurang gimana, nanti ada sendiri. Busnya juga variasi, ada yang pendek ada yang panjang. Oke, busnya itu variasi nih bang, ada yang pendek ada yang panjang. Wis pokoknya nanti menyesuaikan dengan beban motor ya. Kalau kurang keras bisa menggunakan yang panjang. Ini standarnya juga segini mas bro. Cuman ini custom ya, custom. Kalau orinya itu ndak ada busnya. Oke, kemudian seperti apa untuk revonya kita simak sama-sama. Let's go. Nah ini dia, shockbreakernya mantap kali bos, 41 mm. Oke guys, itulah tadi mengenai hasilnya. Buat kamu udah nggak penasaran lagi kan, kalau semisal motor Harley Davidson kamu pengen dimodif yang seperti tadi, bisa juga. Intinya nanti bisa di setel lagi terkait dengan apa namanya, kalau semisal rebon kurang bagus, kurang enak, itu bisa menggunakan oli yang lebih kental. Semisal nih ada aturan pakainya ya, kalau oli show itu kan encer. Nah kalau oli hidrolik itu agak kental, terus oli 2 tak itu lebih kental lagi daripada oli hidrolik, kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian oli mesin lebih kental lagi daripada oli 2 tak ataupun oli samping ya. Yang lebih kental lagi juga ada. Nah untuk mengatur rebonnya itu sobat Harley Davidson bisa menggunakan oli yang lebih kental. Kalau semisal rebonnya kurang enak, bisa menggunakan oli yang lebih kental. Terus masalah kekerasan itu bisa disetting dari sini bus ya. Jadi ini nanti ditanam di dalam. Ini belum ada busnya, karena kalau ada busnya wis keras banget mas bro. Makanya ini nggak ada busnya, cuman pakai pure soft aja untuk mengetahui rebonya, mengenai gambarannya itu seperti tadi. Nah kalau disetting di motor ini bus wajib dipasang karena bebannya kurang lebih 200 hingga 300 kiloan ya. Sebenarnya bus ini itu mengukur daripada per originalnya ya. Tadinya nongol berapa senti daripada asnya. Nah di situ diukur ya. Jadi ini sesuai dengan pabrikan untuk kekerasan daripada pernya. Dan nanti kalau semisal kurang keras bisa ditambahin panjang untuk busnya. Kalau semisal kurang soft bisa dipendekin gitu ya. Untuk rebon tadi menggunakan oli, kurang lebihnya seperti itu tadi ya. Kalau Mas Bro pengen tanya-tanya atau apapun itu terkait dengan shockbreaker sobat, bisa ditanyakan di DM aja @alekasasi. Nanti untuk lebih detailnya ataupun lebih fokusnya ataupun ada opsi yang lain atau mungkin ada keinginan untuk servis, bisa langsung minta kontaknya saja di @alekasasi. Oke. Kurasa segitu aja dulu untuk servis shockbreaker Harley Davidson kali ini. Thank you banget ya udah nyimak ya dari awal hingga akhir video. Dan semoga bisa membuat inspirasi buat sobat semua
ya sekiranya sedang servis shockbreaker, mengenai shockbreaker keras ataupun kurang nyaman ataupun apapun itu. Thank you buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.